Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Kepala Suamiku di Bawah Pohon Besar. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Suatu malam, setelah seharian bekerja di lahan, mereka duduk di depan rumah sambil melihat bintang. Langit di Riau selalu terasa lebih luas dari Jawa, dan bintangnya lebih banyak. Rumina bersandar di bahu Diman, dan mereka diam dalam waktu yang cukup lama. "Mas," kata Rumina pelan. "Iya, kita doain bareng-bareng ya, biar nanti dikasih anak," kata Rumina. Diman menoleh, lalu mengangguk. "Iya, doain bareng." Mereka berdoa dengan cara mereka sendiri. Tidak panjang, tidak rumit, tapi tulus. Diman meminta supaya mereka diberi keturunan yang sehat, dan Rumina meminta hal yang sama. Selesai berdoa, mereka tetap duduk di sana dalam diam yang nyaman. "Pasti nanti dikasih," kata Diman pelan. Rumina tidak menjawab, tapi dia mengangguk pelan. Di dalam hatinya dia berharap Diman benar. Harapan itu terus mereka pegang hari demi hari, tanpa tahu kapan akan terwujud. Beberapa minggu setelah mereka berdoa bersama malam itu, kehidupan kembali seperti biasa. Diman tetap ke ladang setiap pagi. Rumina tetap mengurus rumah dan sesekali ikut membantu di sawah. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi ada sesuatu yang mulai Rumina rasakan, meskipun dia belum yakin itu apa. Dia merasa lebih mudah lelah dari biasanya. Kalau biasanya dia bisa masak dan bersih-bersih tanpa henti, sekarang dia harus duduk lebih sering. Badannya terasa berat, dan perutnya kadang terasa mual tanpa alasan yang jelas. Tapi dia tidak bilang apa-apa ke Diman. Mungkin cuma capek biasa, pikirnya. Sampai datanglah pagi itu. Rumina bangun lebih lambat dari biasanya. Biasanya dia yang bangun duluan untuk siapkan air dan masak. Tapi pagi itu kepalanya terasa berat sekali. Matanya susah terbuka. Dan begitu dia bangun, perutnya langsung mual. Dia duduk di pinggir tempat tidur sebentar, berusaha menenangkan diri. Diman yang sudah bangun sejak tadi langsung menyadari ada hal yang tidak beres. "Kamu kenapa?" tanya Diman sambil mendekat. "Pusing," jawab Rumina pelan. "Terus mual juga." Diman mengerutkan dahi. Dia duduk di samping Rumina, tangannya menyentuh dahi istrinya untuk merasakan suhunya. Tidak panas, tapi wajah Rumina terlihat pucat. "Mau aku panggilin Bu Sikun?" tanya Diman. Rumina menggeleng pelan. "Gak usah, mungkin cuma kecapean aja, nanti juga baikan." Diman tidak yakin, tapi dia tidak memaksa. Dia tahu Rumina bukan orang yang suka merepotkan orang lain, apalagi untuk hal kecil seperti ini. "Aku ke ladang dulu ya, lagi musim panen, jadi harus cepat," kata Diman. "Tapi kalau kamu makin parah, langsung ke rumah Bu Sikun aja." Rumina mengangguk pelan. "Iya, kamu hati-hati ya." Diman berdiri, tapi sebelum dia keluar, Rumina memanggilnya lagi. "Man." Diman berbalik. "Pulang cepat ya, jangan lama-lama di sana," kata Rumina dengan nada yang agak berbeda. Ada kekhawatiran kecil di suaranya, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Diman tersenyum. "Iya, nanti aku pulang cepat." Setelah Diman pergi, Rumina berbaring lagi. Dia menutup matanya, berharap rasa mual itu akan hilang,
kalau dia tidur sebentar. Suara burung di luar mulai terdengar, dan cahaya matahari yang masuk lewat celah jendela semakin terang. Tapi Rumina tidak peduli, dia hanya ingin tidur. Dia terlelap tidak lama setelah itu. Ketika dia terbangun lagi, matahari sudah tinggi. Rumina membuka mata perlahan. Masih merasa sedikit pusing, tapi tidak separah tadi. Dia duduk di tempat tidur sebentar, berusaha mengingat apa yang membuatnya bangun. Lalu dia mendengarnya. Tok tok tok. Ketukan di pintu. Rumina mengerutkan dahi. Dia bangkit pelan, berjalan ke arah pintu sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Ketukan itu terdengar lagi 3 kali dengan jarak yang sama. Rumina membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Dia keluar sebentar, melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya angin yang bertiup pelan di antara pepohonan. Rumina mengerutkan dahi lagi, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Mungkin salah dengar, pikirnya, atau mungkin angin yang bikin pintu bersuara. Dia tidak mau terlalu memikirkannya. Kepala masih agak pusing, dan dia masih ingin istirahat. Dia duduk di kursi kecil di samping meja, lalu menatap ke arah jam dinding yang tergantung di sudut ruangan. Pukul 10 pagi. Diman biasanya pulang sekitar jam 2 atau 3 sore, kalau tidak terlalu sibuk. Masih lama, pikir Rumina. Tapi dia ingat permintaannya tadi pagi, dan dia berharap Diman memang akan pulang lebih cepat. Jam terus berjalan. Rumina sempat tertidur lagi di kursi, dan ketika dia bangun matahari sudah condong ke barat. Dia melirik jam lagi, pukul 4 sore. Diman belum pulang. Rumina mulai merasa ada yang tidak beres. Diman memang sering pulang sore, tapi biasanya tidak selambat ini. Apalagi dia tadi sudah bilang akan pulang cepat. Rumina berdiri, keluar dari rumah, dan menatap ke arah jalan kecil yang biasa dilalui Diman kalau pulang dari ladang. Tidak ada tanda-tanda. Dia tunggu di depan rumah beberapa menit. Angin mulai terasa lebih dingin, dan langit mulai berubah warna jadi jingga kemerahan. Suara burung mulai berkurang, digantikan oleh suara serangga malam yang mulai aktif. Rumina merasa dadanya sesak. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa cemas yang mulai merayap dari dalam perutnya. Dia masuk lagi ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri, tapi tidak berhasil. Dia keluar lagi berdiri di depan pintu, matanya terus menatap jalan. Pukul 5 lewat masih tidak ada tanda-tanda Diman. Rumina mulai berjalan bolak-balik di depan rumah. Tangannya gemetar sedikit, dan nafasnya mulai terasa berat. Dia ingin ke ladang untuk mencari Diman, tapi dia tahu jalan ke sana cukup jauh, dan dia tidak tahu persisnya di mana Diman bekerja hari ini. Lagi pula dia masih merasa tidak enak badan. Dia berpikir untuk ke rumah Bu Sikun, tapi dia ragu. Mungkin Diman hanya terlambat sedikit, pikirnya. Mungkin ada pekerjaan tambahan yang harus dia selesaikan. Tapi kenapa dia tidak bilang? Kenapa dia tidak pulang sebentar untuk kasih tahu? Langit semakin gelap. Suara hutan di sekitar Blok E mulai terdengar lebih keras. Rumina masih berdiri di depan rumah. Tangannya memegang pinggiran pintu dengan erat. Matanya terus menatap ke arah jalan, berharap setiap bayangan yang dia lihat adalah Diman. Tapi tidak ada. Pukul 6 lewat, hari sudah benar-benar gelap. Rumina mulai gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Ada sesuatu yang salah. Dia tahu itu, dia merasakannya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Rumina memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia masuk ke dalam rumah, ambil kain selendang untuk menutupi kepala, lalu keluar dengan langkah cepat menuju rumah Bu Sikun. Jarak antara rumah mereka memang tidak terlalu jauh,
Tapi di tengah kepanikan seperti ini, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Rumina terus mempercepat langkahnya, meskipun kepalanya masih terasa agak pusing dan perutnya masih sedikit mual. Begitu sampai di depan rumah Bu Sikun, Rumina langsung mengetuk pintu dengan keras. Tidak lama kemudian, Bu Sikun membuka pintu. Wajahnya langsung berubah begitu melihat ekspresi Rumina. "Mina, kenapa? Kamu pucat banget," kata Bu Sikun sambil menarik Rumina masuk. "Bu, Diman belum pulang," kata Rumina dengan suara yang mulai bergetar. "Dia bilang pagi tadi mau pulang cepat, tapi sampai sekarang belum balik." Bu Sikun langsung paham situasinya. Dia memanggil suaminya, yaitu Pak Ustadz, yang sedang duduk di dalam rumah, dan suaminya itu langsung keluar. Pak Ustadz adalah orang yang tenang dan tidak banyak bicara. Tubuhnya tidak besar, tapi terlihat kuat, karena dia juga petani yang sudah bertahun-tahun bekerja di sawah. Wajahnya selalu serius, tapi matanya menunjukkan kebaikan yang tulus. Begitu dia mendengar penjelasan singkat dari Bu Sikun, dia langsung mengangguk. "Oke, aku kesana sekarang. Pak Wiryo juga aku ajak," kata Pak Ustadz sambil mengambil senter yang tergantung di dinding. "Tolong ya Pak," kata Rumina dengan suara yang hampir pecah. Pak Ustadz hanya mengangguk, lalu keluar dengan cepat menuju rumah Pak Wiryo yang tidak jauh dari sana. Bu Sikun menarik Rumina untuk duduk di kursi. Tangannya memegang bahu Rumina dengan lembut. "Tenang Mina, pasti ketemu kok," kata Bu Sikun. Tapi Rumina tidak bisa tenang. Tangannya gemetar dan nafasnya pendek-pendek. Bu Sikun terus berusaha menenangkan, tapi Rumina hanya bisa diam sambil menatap kosong ke arah pintu. Tidak lama kemudian Pak Ustadz kembali bersama Pak Wiryo dan 2 orang tetangga lain yang tinggal di Blok E. Mereka semua membawa senter dan parang, siap untuk mencari Diman di ladang. Pak Wiryo yang lebih tua dari Pak Ustadz, orangnya lebih banyak bicara, tapi sama seriusnya kalau sudah soal urusan penting. "Rumina, tadi pagi Diman bilang dia ke ladang yang mana?" tanya Pak Wiryo. "Yang di bagian belakang, dekat hutan," jawab Rumina. "Dia bilang lagi panen." Pak Wiryo mengangguk, lalu melirik Pak Ustadz. Mereka saling paham tanpa perlu banyak bicara lagi. Kelompok kecil itu langsung berangkat, meninggalkan Rumina di rumah Bu Sikun. Begitu mereka pergi, Rumina langsung menangis. Dia tidak bisa menahannya lagi. Bu Sikun memeluknya dengan erat, membiarkan Rumina mengeluarkan semua kekhawatirannya. Udah, nangis aja dulu, nanti juga lega," kata Bu Sikun sambil mengusap punggung Rumina. Rumina menangis dalam pelukan Bu Sikun. Tubuhnya gemetar hebat. Semua rasa takut yang dia tahan sejak sore tadi langsung meluap. Dia takut kehilangan Diman. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi. Di luar, kelompok pencari sudah sampai di ladang Diman. Mereka menyinari area dengan senter, berusaha mencari tanda-tanda keberadaan Diman. Sawah padi yang tadinya rapi, kini terlihat sedikit berantakan. Mungkin karena Diman memang sedang panen. Tapi tidak ada tanda-tanda Diman ada di sana. "Diman!" teriak Pak Wiryo sambil menyinari ke arah hutan. Suaranya keras, tapi hanya disambut oleh suara serangga dan angin. Mereka menyusuri sawah dengan hati-hati, memanggil nama Diman berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Mereka mulai masuk sedikit ke area hutan di pinggir ladang, tapi cahaya senter mereka tidak cukup untuk menerangi jauh ke dalam. Hutan di sana sangat rapat. Mereka tahu kalau terlalu dalam masuk tanpa persiapan bisa berbahaya. "Coba lihat ke sana,"
kata Pak Ustadz sambil menunjuk ke arah kanan. Mereka bergerak ke arah itu, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Waktu terus berjalan, udara semakin dingin, dan suara hutan semakin keras. Pak Wiryo mulai merasa tidak nyaman. Dia tahu hutan di Riau bukan tempat yang aman kalau sudah malam, apalagi tanpa alat yang cukup. "Pak, kita harus balik dulu," kata Pak Wiryo sambil menatap Pak Ustadz. "Kalau kita lanjut sekarang, malah bahaya. Besok pagi kita datang lagi dengan orang yang lebih banyak." Pak Ustadz diam sebentar. Matanya terus menyinari hutan di depan mereka. Dia tidak ingin menyerah begitu saja, tapi dia tahu Pak Wiryo benar. Masuk lebih dalam tanpa persiapan hanya akan membahayakan mereka semua. "Oke, kita balik," kata Pak Ustadz akhirnya. Mereka semua kembali dengan wajah yang kosong. Tidak ada yang bicara selama perjalanan pulang. Begitu sampai di rumah Bu Sikun, Rumina langsung berdiri begitu melihat mereka masuk. "Bagaimana?" tanya Rumina dengan suara yang penuh harap. Pak Ustadz menggeleng pelan. "Belum ketemu, Mina. Tapi besok pagi kita cari lagi. Kali ini kita bawa lebih banyak orang." Rumina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Bu Sikun langsung memeluknya lagi. Tapi kali ini Rumina tidak menangis keras. Dia hanya diam, tubuhnya kaku, dan matanya menatap kosong ke arah pintu. "Rumina, kamu tidur di sini dulu malam ini," kata Bu Sikun dengan lembut. "Jangan sendirian di rumah." Rumina tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, masih dalam keadaan shock. Dan Bu Sikun membawanya ke kamar kecil di belakang rumah, membaringkannya di atas tikar, dan menutupnya dengan selimut tipis. Rumina berbaring diam, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, tapi pikirannya kosong. Bu Sikun duduk di sampingnya sebentar, mengusap kepala Rumina dengan lembut. "Tidur dulu, Mina. Besok kita pasti ketemu dia," kata Bu Sikun. Tapi Rumina tidak yakin. Di dalam hatinya ada rasa takut yang sangat besar. Rasa takut yang dia tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Rasa takut itu tidak membiarkan Rumina tidur sama sekali. Dia berbaring di atas tikar, mata terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Mendengar suara Bu Sikun dan Pak Ustadz yang berbisik di ruang depan. Mereka sedang membicarakan rencana pencarian besok pagi. Tapi Rumina tidak sabar sampai besok pagi. Setiap detik yang lewat terasa seperti siksaan. Dia ingin keluar, ingin ikut mencari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Di luar, situasi mulai berubah. Berita tentang hilangnya Diman menyebar cepat di antara warga Blok E. Pak RT yang mendengar kabar itu langsung mengumpulkan beberapa warga laki-laki yang masih punya tenaga untuk turun malam itu juga. Mereka tidak bisa menunggu sampai pagi. Di hutan seperti ini semakin lama seseorang hilang, semakin kecil kemungkinan ditemukan selamat. Sekitar pukul 8 malam, sudah berkumpul sekitar 15 orang di depan rumah Pak RT. Mereka membawa obor, senter, parang, dan beberapa tongkat kayu yang bisa dipakai untuk berjaga-jaga. Pak Ustadz dan Pak Wiryo ikut lagi dalam kelompok itu, meskipun mereka baru saja pulang dari pencarian pertama. "Kita masuk dari arah ladang Diman, terus sisir hutan di sekitarnya," kata Pak RT sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. "Jangan ada yang jalan sendiri, tetap dalam kelompok." Semua mengangguk. Mereka tahu hutan di sini bukan main-main. Banyak cerita dari warga lain soal binatang buas yang sering terlihat di malam hari. Beruang, babi hutan, bahkan harimau. Tapi mereka tidak punya pilihan. Diman adalah salah satu dari mereka, dan mereka harus mencarinya. Kelompok itu berangkat dengan formasi rapat.
Cahaya obor mereka menerangi jalan setapak yang menuju ke ladang Diman. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang menginjak tanah dan dedaunan kering. Sesekali ada suara binatang dari kejauhan, tapi mereka terus berjalan. Sampai di ladang Diman, mereka langsung membagi diri jadi 3 kelompok kecil. Satu kelompok menyisir area sawah, satu lagi masuk ke pinggiran hutan di sebelah kiri, dan satu lagi ke sebelah kanan. Pak Ustadz ada di kelompok yang masuk ke hutan sebelah kanan, bersama Pak Wiryo dan 3 orang lainnya. Hutan di malam hari terasa sangat berbeda. Pohon-pohon yang di siang hari terlihat biasa, kini terlihat seperti bayangan besar yang mengintai. Udara terasa lebih lembab dan berat. Suara serangga sangat keras, bercampur dengan suara burung malam yang sesekali berkicau dengan nada aneh. Mereka berjalan pelan, menyinari setiap sudut dengan obor dan senter. Tanah di bawah kaki mereka basah dan licin, penuh dengan akar-akar besar yang bisa membuat mereka tersandung kalau tidak hati-hati. "Diman!" teriak salah satu dari mereka. Suaranya bergema di antara pepohonan, tapi tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan lebih dalam. Cahaya obor mereka mulai terlihat seperti titik-titik kecil di tengah hutan yang gelap. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara yang membuat mereka semua berhenti. Suara itu suara geraman. Suaranya dalam dan berat, terdengar dari arah depan mereka. Semua orang langsung diam. Tangan mereka memegang parang dan tongkat dengan lebih erat. Pak Ustadz mengangkat tangannya, memberi isyarat supaya mereka semua berhenti dulu. "Itu apa?" bisik salah satu dari mereka. "Beruang," jawab Pak Wiryo dengan suara pelan tapi tegas. Mereka diam sebentar mendengar geraman itu semakin dekat. Lalu mereka melihatnya. Bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pohon-pohon. Bentuknya tidak jelas, tapi ukurannya sangat besar. Beruang itu melompat dari satu tempat ke tempat lain, seolah menghindari cahaya obor mereka. "Mundur pelan-pelan," kata Pak Ustadz. "Jangan buat gerakan tiba-tiba." Mereka mulai mundur dengan sangat hati-hati. Mata mereka tidak lepas dari bayangan itu. Beruang itu tidak menyerang, tapi juga tidak pergi. Dia hanya bergerak di sekitar mereka, seolah mengawasi. Setelah beberapa meter mundur, bayangan itu akhirnya menghilang ke dalam hutan. Mereka semua menghela nafas lega, tapi ketenangan belum hilang. Mereka tahu kalau Diman mungkin bertemu dengan binatang yang sama. Pak Ustadz memutuskan untuk tidak mundur lebih jauh. Mereka harus tetap mencari, tapi kali ini mereka bergerak lebih hati-hati, lebih waspada. Cahaya obor mereka menyinari setiap sudut dengan lebih teliti. Dan kemudian, salah satu dari mereka melihat sesuatu. "Pak, ini ada darah," katanya sambil menunjuk ke tanah. Mereka semua mendekat. Di atas tanah yang basah, ada bercak darah yang masih terlihat segar. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sini. Pak Ustadz menyinari area sekitar bercak itu, dan mereka menemukan lebih banyak lagi. Ada jejak yang tertinggal, seolah sesuatu yang besar diseret dari tempat ini. "Ikuti jejaknya," kata Pak Ustadz. Mereka mengikuti jejak darah itu dengan sangat hati-hati. Jarak antara satu bercak dengan bercak lainnya cukup jauh, menandakan bahwa apapun yang terjadi dengan cepat dan brutal. Hati mereka semua berdebar keras. Tidak ada yang mau bicara, karena mereka semua tahu apa yang mungkin mereka temukan. Setelah berjalan sekitar 10 meter, mereka menemukan baju yang robek parah, penuh darah, dan mereka mengenali baju itu. Itu baju Diman. Pak Wiryo mengambilnya dengan tangan yang gemetar, lalu menatap Pak Ustadz dengan wajah pucat. "Ini bajunya,"
kata Pak Wiryo pelan. Pak Ustadz tidak menjawab. Dia hanya terus menyinari area sekitar. Dan kemudian, cahaya senternya berhenti di satu titik. Di balik semak-semak kecil, ada sesuatu yang tergeletak. Mereka mendekat dengan sangat pelan, dan begitu mereka sampai di sana, mereka semua terdiam. Kepala Diman tergeletak di atas tanah, terpisah dari tubuhnya. Wajahnya masih bisa dikenali, meskipun penuh luka dan darah. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit. Mulutnya sedikit terbuka, seolah dia masih ingin bicara sesuatu sebelum semuanya berakhir. Tidak ada yang bersuara. Mereka semua hanya berdiri diam, menatap pemandangan mengerikan itu dengan wajah yang hancur. Pak Ustadz jongkok pelan, tangannya gemetar ketika dia menyentuh kepala itu dengan sangat hati-hati. Ya Allah, bisiknya pelan. Pak Wiryo berbalik, tangannya menutup mulutnya. Dia tidak bisa melihat lebih lama lagi. Beberapa orang lain juga berbalik, ada yang menunduk, ada yang menutup mata. Kita bawa pulang, kata Pak Ustadz dengan suara yang hampir pecah. Mereka membungkus kepala Diman dengan kain yang dibawa salah satu dari mereka. Lalu dengan sangat hati-hati, membawanya keluar dari hutan. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Mereka hanya berjalan dalam diam, dengan hati yang hancur. Begitu kelompok pencari sampai kembali ke desa, langkah mereka terasa sangat berat. Pak RT yang berjalan paling depan langsung menuju rumah Bu Sikun. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke depan. Warga yang melihat rombongan itu pulang dengan wajah seperti itu langsung tahu bahwa berita buruk sudah datang. Beberapa ibu-ibu yang masih terjaga keluar dari rumah mereka, menatap dengan was-was, tapi tidak ada yang berani bertanya. Pak RT mengetuk pintu rumah Bu Sikun dengan pelan. Bu Sikun yang memang belum tidur langsung membuka pintu. Begitu melihat ekspresi Pak RT dan Pak Ustadz yang berdiri di belakangnya, wajah Bu Sikun langsung berubah. Bagaimana? Tanya Bu Sikun dengan suara yang hampir berbisik. Pak RT hanya menggeleng pelan. Dia tidak bisa bicara. Pak Ustadz yang akhirnya bicara. Suaranya parau dan berat. Kami temukan dia, Bu. Tapi Pak Ustadz berhenti sebentar, menarik nafas dalam. Dia sudah meninggal, diserang beruang. Bu Sikun menutup mulutnya dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca. Dia melirik ke arah kamar belakang di mana Ruminah berbaring, lalu menatap Pak Ustadz lagi. Bagaimana caranya beritahu dia? Tanya Bu Sikun pelan. Pak Ustadz diam. Tidak ada cara yang baik untuk menyampaikan berita seperti ini. Sekarang aja, Bu, jangan ditunda, kata Pak RT. Nanti malam lebih susah. Bu Sikun mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat lambat. Pak Ustadz dan Pak RT mengikutinya dari belakang. Mereka berhenti di depan pintu kamar kecil, tempat Rumina berbaring. Bu Sikun mengetuk pintu dengan sangat pelan. Minah, aku mau masuk, kata Bu Sikun. Rumina yang memang tidak tidur langsung bangun dan duduk. Begitu melihat Bu Sikun masuk diikuti oleh Pak Ustadz dan Pak RT, wajahnya langsung berubah. Dia tahu, dia bisa merasakan sesuatu yang sangat buruk dari ekspresi mereka. Kenapa? Tanya Rumina dengan suara yang mulai gemetar. Kenapa Pak Ustadz sama Pak RT masuk? Bu Sikun duduk di samping Rumina, tangannya memegang tangan Rumina dengan erat. Tapi dia tidak bisa bicara. Matanya sudah berkaca-kaca. Pak Ustadz yang akhirnya bicara. Dia jongkok di depan Rumina. Suaranya sangat pelan tapi jelas. Minah, kami sudah temukan Diman, katanya.
Rumina langsung menatap Pak Ustadz dengan mata yang berbinar harap. Di mana? Dia baik-baik aja kan? Pak Ustadz menggeleng pelan. Dia meninggal, Minah. Diserang beruang di hutan. Suasana langsung hening. Rumina menatap Pak Ustadz tanpa berkedip, seolah otaknya tidak bisa memproses kata-kata yang baru saja dia dengar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Bohong, bisik Rumina akhirnya. Kalian semua bohong kan? Pak Ustadz tidak menjawab. Dia hanya menatap Rumina dengan mata yang penuh duka. Bohong, teriak Rumina tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan malam, dan dia langsung berdiri dengan gerakan yang tidak terkendali. Dia pasti masih hidup. Dia janji mau pulang cepat. Dia janji. Bu Sikun langsung memeluk Rumina, tapi Rumina meronta dengan keras. Tubuhnya gemetar hebat, dan tangisannya pecah dengan sangat keras. Dia terus berteriak, menolak untuk percaya, menolak untuk menerima kenyataan yang baru saja disampaikan. Diman, Diman, teriaknya sambil terus meronta. Pak RT yang melihat situasi itu semakin parah, langsung membantu Bu Sikun memegang Rumina. Tapi Rumina terus berteriak. Suaranya semakin keras, semakin putus asa. Sampai akhirnya tubuhnya lemas, matanya menutup, dan dia pingsan di pelukan Bu Sikun. Bu Sikun menangis sambil memeluk tubuh Rumina yang sudah tidak bergerak. Pak Ustadz dan Pak RT hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Baringkan dia lagi, kata Pak RT pelan. Bu Sikun membaringkan Rumina dengan sangat hati-hati di atas tikar. Wajah Rumina masih basah oleh air mata dan tubuhnya masih gemetar meskipun dia sudah tidak sadarkan diri. Bu Sikun duduk di sampingnya, mengusap kepalanya dengan lembut sambil terus menangis pelan. Di luar, warga sudah mulai berkumpul. Berita tentang kematian Diman menyebar dengan cepat. Beberapa ibu-ibu datang dengan wajah yang sedih, membawa kain kafan dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk pemakaman. Tidak ada yang bicara banyak, semua bergerak dengan diam, seolah menghormati kesedihan yang ada. Kepala Diman yang dibawa dalam kain putih langsung dibawa ke balai kecil desa untuk dikafani. Pak Ustadz yang memimpin proses itu. Beberapa laki-laki membantu, dan mereka bekerja dengan sangat hati-hati dan penuh hormat. Tidak ada yang bisa menemukan tubuh Diman, jadi hanya kepala itu yang akan dikubur. Prosesi pemakaman dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sesuai dengan aturan. Jenazah harus segera dikuburkan. Sekitar pukul 11 malam rombongan kecil sudah bergerak menuju pemakaman yang terletak di antara Blok E dan Blok F. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa kuburan lain dari warga yang meninggal sebelumnya. Lubang sudah digali oleh beberapa warga. Pak Ustadz memimpin doa, dan kemudian kepala Diman yang sudah dibungkus kain kafan diturunkan dengan sangat hati-hati ke dalam lubang. Beberapa warga yang hadir menangis pelan, dan suara isak tangis itu bercampur dengan suara angin yang bertiup di antara pepohonan. Setelah selesai, semua pulang dengan hati yang berat. Tidak ada yang bicara, mereka hanya berjalan dalam diam, membiarkan kesedihan menyelimuti mereka. Keesokan paginya, Rumina terbangun di rumah Bu Sikun. Dia masih berbaring di tikar yang sama, tapi rasanya seperti dia baru saja bermimpi buruk yang sangat panjang. Dia menatap langit-langit sebentar, lalu ingatan tentang semalam langsung kembali menyerangnya. Diman sudah meninggal. Air matanya langsung mengalir lagi, tapi kali ini tanpa suara. Dia hanya menangis dalam diam, tubuhnya tidak bergerak, dan matanya menatap kosong ke atas. Bu Sikun yang mendengar isakan pelan itu langsung masuk. Dia duduk di samping Rumina. Tidak bicara apa-apa, hanya duduk di sana sambil mengusap kepala Rumina dengan lembut. Mereka berdua diam dalam waktu yang lama,
hanya suara tangisan pelan yang terdengar. "Mina, kamu tinggal di sini saja sama kami," kata Bu Sikun akhirnya. "Jangan sendirian." Rumina tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Sejak hari itu Rumina tinggal di rumah Pak Ustadz dan Bu Sikun. Mereka memperlakukan dia seperti anak sendiri, memberinya makan, memastikan dia tidak sendirian, dan selalu ada di sampingnya setiap kali dia menangis. Rumina yang kehilangan segalanya, kini hanya punya mereka. Hari-hari Rumina di rumah Pak Ustadz dan Bu Sikun berjalan sangat lambat, seperti waktu yang enggan bergerak. Dia bangun setiap pagi dengan mata yang bengkak, tidur setiap malam dengan pipi yang basah. Bu Sikun tidak pernah memaksa Rumina untuk bicara atau melakukan apa-apa. Dia hanya memastikan Rumina makan, meskipun seringkali hanya beberapa suap saja. Anak-anak Bu Sikun, terutama Hilman yang paling kecil, kadang mencoba mengajak Rumina bicara, tapi Rumina hanya tersenyum tipis, lalu kembali diam. Minggu-minggu berlalu. Rumina mulai sedikit terbiasa dengan kesedihan yang menyelimutinya, meskipun tidak benar-benar hilang. Dia mulai membantu Bu Sikun dengan pekerjaan rumah yang ringan, seperti melipat pakaian atau menyapu halaman. Tidak banyak, tapi setidaknya itu membuat dia tidak terus-terusan terpuruk di dalam kamar. Suatu pagi, Bu Sikun sedang membersihkan ikan di depan rumah. Dia mengajak Rumina untuk ikut membantu, dan Rumina yang memang sudah mulai bosan di dalam rumah akhirnya setuju. Mereka duduk berdua di atas tikar dengan ember berisi ikan segar yang baru dibeli dari kios desa. Rumina mengambil satu ikan, mulai membersihkan dengan pisau kecil. Tapi belum sampai selesai, tiba-tiba perutnya terasa mual. Rasanya datang dengan cepat dan kuat, membuat Rumina langsung berhenti dan menutup mulutnya dengan tangan. "Mina, kamu kenapa?" tanya Bu Sikun sambil menatap Rumina dengan khawatir. Rumina tidak menjawab. Dia langsung berdiri dan berlari ke belakang rumah, lalu muntah di dekat tempat pembuangan air. Bu Sikun langsung mengikutinya, tangannya menepuk punggung Rumina dengan lembut. "Udah berapa kali kamu muntah?" tanya Bu Sikun setelah Rumina selesai. Rumina mengusap mulutnya dengan punggung tangannya, lalu menarik nafas dalam. "Beberapa kali. Seminggu ini sering banget mual." Bu Sikun diam sebentar, matanya menatap Rumina dengan seksama. Lalu dia bertanya dengan nada yang lebih serius. "Mina, kapan terakhir kali kamu datang bulan?" Rumina mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Tapi kemudian wajahnya berubah. Dia menyadari sesuatu. Dia memang tidak ingat kapan terakhir kali datang bulan. Sudah lama sekali, bahkan sebelum Diman meninggal. "Udah lama, Bu," jawab Rumina pelan. "Kayaknya udah lebih dari 2 bulan." Bu Sikun mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Kamu hamil, Mina." Rumina langsung menatap Bu Sikun dengan mata yang membulat. Kata-kata itu seolah menghantamnya dengan sangat keras. Hamil. Dia hamil. Anak Diman. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan saja. Ada campuran perasaan yang sangat rumit di dalam dadanya. Bahagia, sedih, takut. Semuanya bercampur jadi satu. Bu Sikun langsung memeluk Rumina dengan erat. "Udah, nangis saja, gak apa-apa." Rumina menangis dalam pelukan Bu Sikun. Tubuhnya gemetar hebat. Dia ingat obrolan dengan Diman waktu itu di sawah. Ketika Diman bercanda soal nama anak, Hasan kalau cowok, Siti kalau cewek. Kata-kata itu terasa sangat jelas di telinganya sekarang, seolah Diman baru saja mengucapkannya kemarin. Diman bilang, kalau nanti punya anak, namanya Hasan atau Siti.
kata Rumina di sela tangisannya. Dia sempat ngomongin itu, Bu. Bu Sikun mengangguk sambil terus memeluk Rumina. Iya, nanti kamu bisa kasih nama itu. Diman pasti senang. Rumina menangis lebih keras lagi. Dia tidak tahu harus merasa apa. Senang karena akhirnya dia punya anak yang selama ini dia dan Diman tunggu. Tapi sedih karena Diman tidak ada di sini untuk melihatnya. Tidak ada untuk menemaninya, tidak ada untuk memeluk dia dan bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah tangisannya mereda, Bu Sikun membawa Rumina masuk kembali ke dalam rumah. Dia menyuruh Rumina duduk, lalu membuatkan teh hangat untuk menenangkannya. Pak Ustadz yang sedang berada di dalam rumah mendengar pembicaraan mereka, dan dia langsung tahu apa yang terjadi. Syukurlah Mina, kata Pak Ustadz dengan nada yang tulus. Ini berkah, kamu harus jaga kesehatan sekarang. Rumina mengangguk pelan. Tangannya menyentuh perutnya yang masih rata. Dan untuk pertama kalinya sejak Diman meninggal, dia tersenyum. Senyumannya kecil, tapi tulus. Iya Pak, aku harus jaga anak ini, katanya pelan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.